Hai Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Maumi Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit kembali mengingatkan ya bahwa gangguan kecemasan itu bisa sembuh tanpa obat. Ya sebenarnya nih karena pengalaman saya berhadapan dengan kasus-kasus gangguan kecemasan ini sudah 13 tahun ya, dan fokus saya memang di gangguan cemas psikosomatik, maka sebenarnya kita bisa melihat bahwa tidak semua pasien yang datang berobat ke dokter jiwa itu dalam kondisi yang berat banget ya. Kadang-kadang saya melihat ya belakangan ini malah masih ringan, masih 1-2 bulan mengalami cemas dan kemudian dia datang berobat ke saya. Ini sangat baik menurut saya karena dengan demikian artinya si pasien sudah mulai tahu nih kalau ada keadaan seperti ini dia tidak bisa tangani, maka dia akan datang ke dokter jiwa. Nah, lalu bagaimana sebenarnya membedakan bahwa ini adalah suatu gangguan kecemasan yang perlu berobat dengan yang bisa ditangani sendiri? Sebenarnya Bapak Ibu, teman-teman semua akan balik lagi ke dalam diri kita. Ya, dalam diri kita ini kita lihat nih, kalau Anda ini adalah pribadi atau sifatnya itu orangnya suka cemasan, perfeksionis, maunya cepet-cepet, buru-buru, ya biasanya yang seperti ini suka berulang kan kecemasannya. Tapi bisa sembuh sendiri juga kalau tidak terlalu berat. Nah, gimana supaya tidak terlalu berat? Maka Bapak Ibu harus sadar bahwa keadaan itu bisa diperbaiki dengan cara mengubah ritme. Jangan terlalu kepengen cepet-cepet, jangan kepengen buru-buru, jangan terlalu banyak mikirin yang jelek-jelek gitu ya. Bisa tuh. Nah, tapi kalau ini sifat atau kepribadian ini ditambah lagi dengan sesuatu seperti pekerjaan yang berat, beban keluarga, beban lingkungan, ya, yang belum bisa dikendalikan, maka itu jadi makin tambah besar kondisinya, kecemasannya. Dan mungkin pada suatu saat kondisi ini akan memicu sistem saraf pusat otonom Anda terlalu bekerja berlebihan dan menimbulkanlah gejala kecemasan panik atau kecemasan akut yang pertama kali yang membuat Anda merasa bingung. Ini kenapa ada gejala-gejala fisik yang menyebabkan saya jadi kebingungan gitu ya, kayak orang rasanya kok serba salah, pikiran kemana-mana gitu ya. Yang inilah yang menjadi dasar mengapa orang banyak akhirnya datang ke berbagai dokter untuk mengobati gejala fisiknya, padahal gejala fisik tersebut terkait dengan gangguan kecemasan. Dari saat itulah teman-teman semuanya kondisinya biasanya membutuhkan bantuan dari dokter jiwa. Nah, dokter jiwa ini membuat suatu keseimbangan ya di sistem saraf pusat itu supaya dia lebih stabil keadaannya dengan memberikan obat-obat yang berkaitan dengan obat-obat penenang ya, mengurangi kecemasannya, juga membantu dengan penggunaan obat serotonin ya supaya serotoninnya membaik ya, supaya lebih tahan terhadap stres orangnya. Tapi jangan lupa ya penggunaan terapi non obatnya juga mulai dilaksanakan. Ya teman-teman bisa dengerin tuh video-video motivasi sehat tanpa obat yang saya sudah bikin dan saya dibuatkan playlistnya ya teman-temannya harus juga melihat itu. Banyak cara mengubah pikiran, olahraganya yang benar, teknik bangun tidurnya juga saat bangun tidur tuh nggak boleh ngeliat HP dulu gitu. Itu banyak sudah pernah saya jelaskan semuanya. Ini yang perlu ditahan, dipertahankan, ya, diperbaiki juga kalau belum masih stabil dan juga disiplin yang penting ya karena kalau nggak disiplin cuman dilakukan kalau lagi cemas doang ya percuma. Ya, saya sendiri melakukan suatu proses disiplin supaya saya tidak mengalami kecemasan karena kondisi setiap hari ketemu pasien cemas ya. Oh, dokternya nggak cemas. Iya, ya karena dibatasi kan, pasien dibatasi,
kemudian rumah sakit cuma satu, jam kerja dibatasi hanya 8 jam. Saya juga tidak banyak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu saya pikirkan. Artinya saya membuat hidup saya lebih simpel, lebih sederhana. Dan inilah salah satu yang mungkin akan bisa membantu saya menjadikan hidup saya lebih baik. Jadi kalau tadi saya juga ngobrol sama pasien, make it simple, simplify your life. Sederhanakan hidup kita, maka kecemasan kita akan berkurang. Kalau kita punya bakat, punya kepribadian pencemas, itu harus lebih-lebih lagi. Kalau mau sembuh dari gejala cemas psikosomatik, maka kita harus mulai belajar untuk mensimplify our life atau menyederhanakan kehidupan kita. Ya, itulah inti dari terapi tanpa obat. Tentunya dengan tetap menerapkan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, sadar. Sadar bahwa hidup ini adalah suatu proses perubahan yang mungkin kita akan hadapi, selalu adanya perubahan. Ikhlas menjalaninya dan sabar menjalaninya. Kondisi ini juga yang akan membantu kita menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya, dan tentunya otak kita tidak terlalu cemas. Kalau otak tidak cemas, maka kita itu akan lebih rileks, lebih santai, bisa senyum, gini seperti ini ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sabar, ikhlas, sadar. Ya, mantra ini terus harus diperbaiki, dan juga jangan lupa untuk menyederhanakan hidup kita. Selalu akan ada konsekuensinya, seperti saya juga kan, dengan praktik di satu tempat, pasien dibatasi. Tentunya kalau secara materi ya pasti akan jauh lebih banyak kalau saya mau terima pasien sampai 30 per hari gitu ya. Tapi buat apa kalau misalnya akan membuat hidup saya jadinya tidak nyaman dan akhirnya tidak bisa membantu teman-teman lagi di dalam menangani kasus-kasus gangguan kecemasan. Oke ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan sampai lagi kita pada akhir video ini. Tetap semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga teman-teman semua berbahagia, semoga tetap melaksanakan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa.